Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sungguh bersyukur untuk waktu dan perkenanan Tuhan bagi kita untuk kembali bersama merenungkan firman Tuhan. Kita percaya bahwa setiap firman yang kita dengarkan itu memberkati kita dan menolong kita untuk terus mengenal dan bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk waktu dan kesempatan ini ya Tuhan. Kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu, kami boleh merenungkan firman-Mu, dan kami rindu menghidupi firman-Mu. Sebab kami percaya firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Roh-Mu yang kudus menolong dan memampukan kami untuk mengerti setiap kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang dicatat di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Saya akan memberikan judul untuk renungan saat ini, pemberian Tuhan baik adanya. Segala sesuatu yang baik adalah anugerah yang sempurna yang diberikan kepada kita dari Tuhan. Pada waktu Tuhan menciptakan langit, bumi dan seluruh isinya, Tuhan mengakhiri segala yang telah Ia ciptakan hari demi hari dengan mengatakan Allah melihat bahwa semuanya itu baik adanya. Artinya saudara bahwa Tuhan selalu menjadikan segala sesuatunya baik. Tuhan tidak punya hal yang tidak baik. Bahkan Ia memastikan bahwa semuanya memang baik. Bahkan ketika Ia menciptakan manusia, manusia diciptakan baik sesuai dengan firman-Nya dalam kebenaran. Sehingga Yakobus pasal yang pertama ayat ke-18 berkata, manusia menjadi yang sulung dari segala ciptaannya. Mazmur 90 ayat yang kedua dikatakan di sana bahwa sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Tuhan. Dia adalah Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kebaikan Tuhan selalu tetap dan tidak pernah berubah. Tidak ada perubahan. Dia konsisten dengan apa yang Ia firmankan. Itu sebabnya Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-8 Alkitab mencatat Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang tetap sama. Dia sama di dalam kasih-Nya. Segala perbuatan-perbuatannya dan janji-janjinya tetap sama. Dia juga Tuhan yang tetap sama dan penuh dengan kuasa dalam segala yang ada pada dirinya. Di dalam Tuhan tidak ada perubahan. Berbeda dengan manusia, saudara. Manusia bisa cepat sekali berubah. Tetapi tidak demikian dengan Allah. Itu sebabnya kita sungguh bangga dan bersyukur, sebab kita ini menjadi milik kepunyaan Allah sendiri. Ketika kita memberi diri kita untuk diampuni, ketika kita membuka hati dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, Tuhan menjadikan kita milik kepunyaannya sendiri. Karakter dan keilahiannya tidak berubah. Manusia ketika mengalami kekecewaan,
keadaan yang tidak seperti yang diharapkan, manusia cenderung cepat untuk berubah setia. Tetapi Tuhan tidak demikian. Kasih dan kesetiaan, kemurahan kebaikannya, kekudusannya tidak berubah. Itu sebabnya saudara, kita bangga menjadi milik Kristus. Oleh sebab itu, sebagai umat Tuhan yang sudah ditebus dengan darah yang mahal, kita harus mengerti bahwa segala sesuatu yang baik berasal dari Tuhan. Dan kita juga harus mengerti bahwa segala sesuatu yang tidak baik tidak berasal dari Tuhan. Itu sebabnya ketika ada masalah dalam hidup kita, ketika kita berhadapan dengan keadaan yang tidak menyenangkan, kita dapat berkata, semua baik. Apa yang Tuhan perbuat dalam hidupku itu semua baik. Sebab memang Tuhan tidak punya hal yang tidak baik dalam dirinya. Yesaya 40 ayat yang ke-8 berkata, rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Haleluya, firman-Nya tetap untuk selama-lamanya. Ketika Allah berkata, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, itu benar adanya. Terbukti saudara, sampai saat ini saudara dan saya masih ada dalam kemurahan Tuhan. Apa yang diucapkan, apa yang disampaikan oleh Tuhan lewat firman-Nya itu tetap dan tidak akan pernah mengalami perubahan. Manusia bisa berubah, manusia bisa berkata dan tidak sesuai dengan kenyataan. Tetapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan bisa berubah selama-lamanya. Jalan-jalannya sempurna. Bahkan Mazmur pasal yang ke-33 ayat 11 berkata, tetapi rencana Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Saudaraku, sungguh besar kasih Tuhan atas hidup kita. Itu sebabnya kenallah Dia lebih dalam lagi. Teruslah bertumbuh dalam pengenalan akan Dia. Jangan pernah menyalahkan Tuhan atas situasi yang tidak menyenangkan bagi kita. Tetapi kita harus memahami bahwa semua yang Tuhan buat itu baik adanya. Apa yang Tuhan rancangkan atas hidup kita pasti terlaksana sesuai dengan rencananya. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita bertumbuh terus di dalam Tuhan, sekalipun dalam situasi-situasi yang harus kita hadapi sedemikian rupa adanya. Percayalah bahwa Allah tetap pegang kendali atas hidup kita. Kerinduan Tuhan hanya satu saja, tetap percaya, tetap mengandalkan Tuhan, tetap setia, bertekun dan taat di dalam Dia. Berkat terbesar yang Allah sudah berikan bagi kita adalah ketika Dia mati di kayu salib dan kita diselamatkan dari dosa. Dia mau kita hidup bagi Dia. Kita akan membaca satu bagian dari firman Tuhan di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga. Ayat yang ke-18, Alkitab berkata bahwa kerinduan hati Tuhan adalah saudara dan saya boleh mengalami pertumbuhan pengenalan yang sempurna. 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-18 berkata, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Jangan mengandalkan manusia, saudara.
Jangan mengandalkan apa yang ada padamu, tetapi tetaplah andalkan Tuhan. Dan tetaplah mengingat bahwa segala sesuatu yang kita miliki itu adalah pemberian Tuhan. Dan setiap pemberian yang Tuhan berikan adalah baik dan sempurna adanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih Engkau kembali mengajar kami, mengingat kembali bahwa segala pemberian yang baik dan sempurna, anugerah yang besar, datangnya dari Tuhan. Dan Engkau tidak pernah mengalami perubahan ya Tuhan. Sekalipun dunia ini berubah, orang-orang di sekitar kami dengan begitu cepat berubah dan meninggalkan kami, tetapi kami percaya bahwa Engkau Allah tidak berubah bagi kami. Setiap rencana dan rancangan-Mu atas hidup kami, atas keluarga kami, atas anak-anak kami Tuhan, itu terlaksana dengan sempurna, sebab janji-Mu Tuhan ya dan amin. Terima kasih Tuhan. Berkatilah bangsa kami juga. Engkau yang berkata bahwa bangsa ini adalah bangsa yang Engkau kasihi. Itu sebabnya kami pun tetap percaya kasih-Mu atas bangsa kami tidak berubah. Engkau mengasihi bangsa ini. Engkau mengasihi para pemimpin-pemimpin kami yang sampai saat ini terus bekerja, mengupayakan hal yang terbaik bagi keadaan bangsa kami, bagi keadaan masyarakat Indonesia. Itu sebabnya Tuhan, kami perkatakan berkat bagi Indonesia. Kami perkatakan berkat untuk tiap-tiap penduduk di Indonesia ini. Berkati semua para dokter, perawat, tenaga sukarelawan yang terus bekerja dengan segala kemampuan mereka. Bapa, biar mereka terjaga aman, sehat di dalam Tuhan. Bahkan semua masyarakat yang terpapar sakit, kami berdoa dalam nama Yesus, kiranya tangan-Mu yang berkuasa itu pun menjamah mereka, sehingga mereka boleh mengalami kebaikan demi kebaikan Tuhan. Mereka boleh berkata, sungguh Engkau Allah yang besar, Allah yang mengasihi tiap-tiap orang yang mau datang dan berseru kepadamu. Berkati seluruh umat-umat-Mu, khususnya jemaat Sosyanim dimanapun berada. Tuhan, tolong tiap-tiap kami hari-hari ini, untuk kami boleh menjaga hidup kami, untuk kami boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan, semakin mengasihi-Mu, semakin mengenal pribadi-Mu. Kami punya hubungan yang baik dengan-Mu ya Tuhan, sebagai jemaat-Mu, sampai Engkau datang kembali, Engkau mendapati kami menjadi umat-umat kesayangan Tuhan yang taat dan setia. Sembuhkan kami yang sakit, pulihkan kami. Bahkan Tuhan yang mencukupkan, menyediakan segala keperluan kebutuhan kami menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama-Mu yang kudus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Gerejaku adalah rumahku.